Sandy Walsh langsung OTW ke Indonesia untuk Sumpah WNI. Jalani Sumpah WNI, Jordi Amat datang ke Indonesia malam ini. Profil pelatih Perancis U20 bakal adu taktik dengan Sinteyong. Striker keturunan dicoret oleh Sinteyong dan disemangati netizen. Selama di Spanyol, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan ikut serta dalam turnamen bertajuk Costa Calida Region de Murcia Football Week pada November ini. Selama di Spanyol, tim akan melakukan uji coba melawan tim U20 Prancis pada tanggal 17 November dan Slovakia pada tanggal 19 November. Kata Indra Safri dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Masih dalam sumber yang sama disebutkan jika ada 2 laga uji coba lanjutan bagi skuad Garuda Nusantara. Jika rencana ini berjalan lancar, maka mereka total melakukan 4 kali laga uji coba selama di Spanyol. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan akan mempertimbangkan opsi pemusatan latihan atau TC di Bali. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI tersebut melakukan kunjungan ke fasilitas training center milik Bali United pada Selasa 15 November 2022. Dalam kunjungan ini, Pieter Tanuri menawarkan fasilitas milik Bali United tersebut untuk digunakan oleh Timnas Indonesia. Terkait tawaran ini, Muhammad Iryawan menjelaskan jika PSSI akan mempertimbangkan tawaran ini. Menurutnya, fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda dengan maksimal. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan jika Jordi Amat dan Sandy Walsh akan menjalani Sumpah WNI pada tanggal 17 November 2022. Ketua Umum PSSI menyampaikan kabar ini melalui laman Instagram pribadinya, melalui unggahan pada Selasa 15 November 2022. Muhammad Iryawan menjelaskan jika kepastian ini disampaikan setelah Kementerian Hukum dan HAM mengabarkan jika Jordi dan Sandy akan menjalani Sumpah WNI. Iwan Bule berharap jika kedua pemain tersebut bisa memberikan opsi tambahan bagi Sinteyong. Mereka juga diproyeksikan akan tampil di Piala AFF 2022. Pemain keturunan Sandy Walsh langsung melakukan perjalanan ke Indonesia usai dikabarkan bahwa dirinya akan menjalani sumpah untuk mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI. Sandy Walsh pun bergerak cepat dan sangat antusias dengan kabar ini. Pemain KV Mechelen itu langsung terbang ke Indonesia untuk menjalani sumpah WNI. Via akun media sosialnya, pemain berusia 27 tahun ini membagikan momennya ketika OTW ke Indonesia. Hal itu langsung membuat netizen girang dan mendoakan Sandy Walsh selamat sampai di tanah air. Pemain keturunan Indonesia Belanda Sandy Walsh sangat antusias menyambut jadwal dirinya untuk disumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI pada Kamis 17 November 2022. Pada unggahan story terakhirnya, Sandy Walsh berada di Bandara Istanbul, Turki dan menunggu keberangkatan ke Jakarta, Indonesia. Nah, selama di pesawat, Sandy Walsh rupanya memanfaatkan waktu senggang untuk menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya. Belajar di pesawat, tulis Sandy Walsh dalam sebuah foto lagu Indonesia Raya yang diunggah di story Instagramnya. Pemain keturunan Indonesia Jordi Amat sangat antusias mendengar kabar dirinya bakal menjalani sumpah untuk mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI. Merespon hal tersebut, Jordi Amat menegaskan bahwa akan terbang ke Indonesia malam ini. Hal itu disampaikan via Instagram Stories. Akan datang malam ini, tulisan di keterangan unggahan Jordi Amat. Di sisi lain, Sandy Walsh juga telah terbang ke Indonesia. Memang pemain berusia 27 tahun itu butuh waktu agak lama dibandingkan Jordi Amat untuk menuju ke tanah air karena berkarir di Belgia. Kabar Sandy Walsh dan Jordi Amat bakal segera menjalani sumpah WNI di Kementerian Hukum dan HAM disampaikan utusan PSSI untuk mengurus pemain keturunan Hamdan Hamidan. Selain Hamdan Hamidan, kabar Sandy Walsh dan Jordi Amat bakal segera disumpah sebagai WNI itu disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan lewat Instagram. Sementara nasib berbeda dialami oleh Shine Patinama. Dia belum bisa ikut sumpah WNI bersama kedua rekannya tersebut, sebab proses dirinya memang lebih lambat. Ia baru mendapatkan restu dari DPR RI, masih kurang surat keputusan dari Presiden Joko Widodo. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong wajib berhati-hati ketika timnya menghadapi Timnas Prancis U20. Hal ini karena berada di bawah asuhan Landry Chauvin. Salah satu kiprahnya bersama Timnas Prancis usia junior yang paling mentereng terjadi ketika menakodai tim U19. Sebab, dari 18 pertandingan dia sukses mengamankan 11 kemenangan, 4 imbang dan 3 kalah.
Dari semua hasil itu, momen yang menarik terjadi ketika Prancis U20 sukses melaju ke semifinal Euro U19 2022, sekaligus merebut tiket ke Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Prancis U20 gagal melaju ke final setelah ditekuk Israel dengan skor tipis 1-2. Elkan Baggott yang bermain penuh mengantarkan Gillingham FC ke putaran kedua Piala FA 2022-2023 setelah berhasil mengalahkan AFC Flight dengan skor 1-0. Gillingham asuhan Neil Harris berhasil menang tipis berkat gol sematawayang penyerang Lewis Walker pada menit ke-43. Bek timnas Indonesia itu tampil solid di jantung pertahanan Gillingham FC bersama Max Ehmer dan dua bek sayap J. Alexander serta Robbie McKenzie. Kemenangan ini membuat Gillingham FC tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos ke 32 besar Piala FA 2022-2023. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani harus puas menerima kekalahan saat membela klubnya Sabah FC lawan Johor Darul Takzim. Klub yang dibela Jordi Amat di leg pertama semifinal Piala Malaysia, Selasa 15 November 2022 malam. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Lika Sabah itu, Sabah FC dipecundangi JDT dengan skor 0-1. The Rhinos, julukan Sabah FC, kalah di kandang sendiri. Pemain asal Indonesia Sadil Ramdhani dimainkan penuh dalam pertandingan lawan JDT. Namun Sabah FC harus bersusah payah menghalau dominasi rival. Direktur Persija Jakarta Ferry Paulus resmi terpilih sebagai Direktur Utama PT LIB yang baru untuk menggantikan Ahmad Hadian Lukita yang menjadi tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan. Selain menjabat sebagai Direktur Persija Jakarta, Ferry Paulus juga tercatat sebagai salah satu komisaris PT LIB. Di samping itu, Ahmad Hadian Lukita sendiri saat ini tengah ditahan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan yang melukai ratusan lainnya pada awal Oktober 2022. Pada jamuan makan siang KTT G20 di Bali, Presiden Joko Widodo mengajak dua tokoh penting olahraga untuk memberikan sambutan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Gianni Infantino mengajak semua kepala negara G20 menyerukan suara perdamaian. Ia menilai seruan perdamaian ini bisa dilakukan lewat sepak bola. Infantino menyebutkan sepak bola adalah olahraga yang unik. Sepanjang sejarah yang ada, sepak bola justru menyatukan segala perbedaan. Pemain keturunan Indonesia Jim Croce diam-diam masih mengikuti perkembangan sepak bola tanah air, terutama timnas Indonesia U20 yang bersiap menghadapi Piala Dunia U20 2023. Walau pernah dicoret, pemain yang berposisi sebagai striker ini tetap memberi dukungan untuk bintang muda FC Utrecht tersebut dengan emoji api. Sebagai informasi, sebelum Iver Jenner dan juga Justin Hubner, ada 3 pemain yang berlatih bersama timnas Indonesia U20. Mereka adalah Kai Boham, Jim Croce, dan Mark Christophe. Sayangnya, kualitas 3 pemain itu belum masuk skema juru taktik asal Korea Selatan. Timnas Indonesia belum juga merilis skuad untuk Piala AFF 2022. Padahal, beberapa negara lain seperti Thailand dan Singapura sudah melakukannya. Sementara deadline pemilihan 23 nama pemain untuk Piala AFF 2022 sampai H-1 pertandingan. Namun hingga Selasa 15 November 2022, Timnas Indonesia belum juga merilis skuadnya. Kemungkinan, Sinteyong masih merasa kebingungan untuk memilih skuadnya terutama dengan keadaan yang berkembang saat ini, yakni liga yang mandek, izin pemain abroad non-FIFA match, dan kepastian pemain naturalisasi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.